Salam bahagia. Saya Windy Makaraung, guru IPA SMP Kristen Ebenezer 1 Manado, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Manado. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bentuk implementasi tarian Maengket sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama apa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, budi pekerti, watak, dan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Yang ketiga, pendidikan yang berupa memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak dengan mengamalkan trilogi Ing ngarso sung tuludo, di depan memberi teladan, Ing madia mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Keempat, pendidikan diibaratkan petani yang menanam padi yang harus trikon, kontinu, konvergensi, dan konsektris. Dan yang kelima, trisentra, di mana pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu dalam keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Tari Maengket adalah tari budaya yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini merupakan warisan dari para leluhur dan sampai sekarang masih terpelihara dan banyak digunakan untuk menerima dan menghormati tamu. Tari Maengket sendiri secara garis besar berarti seni bernyanyi sambil menari dengan mengungkapkan sastra daerah atau lagu dalam bahasa daerah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang di dalamnya berpasangan satu dengan yang lainnya. Pada perkembangannya, tarian ini tidak hanya ditarikan usai panen, melainkan juga di acara pernikahan, penyambutan tamu, festival seni tari, dan lain sebagainya. Sejarah Maengket telah ada sejak abad ke-7. Pendapat yang berkembang menerangkan bahwa suatu upacara ritual sakral yang lahir dari suatu tradisi budaya gotong royong masyarakat Minahasa dalam kegiatan agraris, yakni bercocok tanam. Budaya gotong royong ini dikenal dengan istilah Mapalus. Pendapat lain menyebutkan bahwa tari Maengket lahir dari ritual purba suku Malesung. Salah satu kebiasaan suku Minahasa dalam mengerjakan suatu pekerjaan selalu dikerjakan secara bersama-sama, secara bergiliran, mulai dari memetik padi, membuat rumah, maupun dalam kerja Mapalus, acara suka ataupun duka. Mereka bekerja sambil bernyanyi, tujuannya untuk membangun semangat kerja. Sambil berbalas-balasan, lagu yang dinyanyikan diikuti dengan gerakan-gerakan sederhana. Bahasa yang digunakan dalam nyanyian adalah bahasa Tombulu. Tidak lupa juga dengan semboyan Sitau Timau Tumau Tau yang memiliki arti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, di mana di dalamnya masyarakat Sulawesi Utara sudah sejak dahulu hidup bergotong royong untuk mencapai satu tujuan utama, yakni kebahagiaan bersama, sehingga kota Manado sering dikenal dengan kota yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kemudian, apa kekuatan konteks sosiokultur daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, gotong royong. Saling membantu satu dengan yang lain.
Contohnya pada saat bercocok tanam ataupun panen, dan juga membangun rumah, di mana masyarakat saling bergotong royong membantu satu dengan yang lainnya yang disebut dengan istilah mapalus. Kedua, nasionalisme. Tari Maengket merupakan salah satu tarian yang perlu dilestarikan oleh anak didik karena tari Maengket merupakan salah satu warisan budaya, bahkan merupakan salah satu kekayaan budaya dari Sulawesi Utara. Yang ketiga, religi. Tari Maengket bukan hanya digunakan sebagai tarian untuk menyambut dan menghormati tamu, namun tari Maengket digunakan dalam acara ucapan syukur hasil panen dan upacara syukur naik rumah baru yang disebut rumambak, bahkan untuk upacara syukur pernikahan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tarian Maengket dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan kapel yang akan memimpin tarian dan juga yang akan mengangkat suara atau lagu gerakan demi gerakan yang dipimpin oleh kapel. Dalam tari Maengket ini terbagi atas 3 babak, yaitu Kamberu, panen padi, Maramba, naik rumah baru, dan Lalayaan, pergaulan muda-mudi Minahasa. Kelima, kerjasama. Agar terciptanya harmonisasi, maka pemimpin kapel harus bekerja sama dengan pengiring lagu atau tambor dan juga penari yang terdiri dari perempuan dan laki-laki secara berpasangan mengikuti irama. Keenam, teratur dan tertib. Agar terciptanya nilai estetika, maka penari harus teratur dan tertib dalam melakukan alur tarian, mengikuti ketukan demi ketukan pengiring tambor dan instruksi dari kapel. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah khususnya Manado? Yang pertama, nilai moral. Tarian Maengket mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat menghormati, memuliakan, gotong royong, ataupun kerjasama. Yang kedua, nilai estetika. Sebagai sarana mengekspresikan kemampuan kesenian dan tidak dapat dipungkiri bahwa Manado terkenal melahirkan bibit unggul dalam artian cantik dan ganteng. Ketiga, nilai budaya. Tarian Maengket merupakan kekayaan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara sehingga sangat perlu dilestarikan. Keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Tarian Maengket mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, nilai kepercayaan. Tarian Maengket sering digunakan dalam acara resmi sebagai cara menerima dan menghormati tamu ataupun dalam acara festival seni tari dan juga acara pernikahan. Dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks sekolah ada terbagi atas tantangan dan solusi. Tantangannya, yang pertama, murid lebih menyukai tarian modern daripada tarian daerah. Kedua, masih ada orang tua yang sepenuhnya menyerahkan anak di sekolah untuk dididik budi pekertinya, tanpa orang tua sadari bahwa seharusnya pendidikan budi pekerti bukan hanya di sekolah, tetapi juga dimulai dari komunitas keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, guru dalam hal ini pendidik yang juga adalah role model belum bisa menjadi teladan yang baik bagi murid. Dan solusinya bagi saya yang pertama, Sekolah SMP Kristen Ebenezer 1 Manado memberikan ruang bagi anak untuk berkembang dalam bidang kesenian. Dalam hal ini tersedianya ekskul tari tradisional, juga bekerja sama dengan guru seni dan juga guru PKN untuk menumbuh kembangkan tarian budaya Sulawesi Utara.
Yang kedua, mengadakan parenting dengan mengundang fasilitator yang berkompeten dalam bidangnya dan membina kerjasama dengan orang tua untuk mewujudkan budi pekerti dan juga dalam penerapannya pada P5 di sekolah penggerak. Yang ketiga, guru harus dengan sadar menyadari perannya dan memulai terlebih dahulu dari diri sendiri untuk menjadi teladan yang baik agar bisa ditiru oleh murid. Penerapan contoh konkret pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, bisa menjadi teladan bagi siswa, contohnya datang ke sekolah tepat waktu, masuk jam pelajaran tidak terlambat, menjaga etika berbicara dan bertutur, menjaga tingkah laku dan berpakaian rapi, selayaknya guru. Kedua, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Contohnya, melakukan pembelajaran terdiferensiasi dan juga menumbuh kembangkan minat murid di kelas dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan di kelas pada saat mata pelajaran IPA sehingga murid bisa merasakan merdeka belajar yang sesungguhnya. Ketiga, menanamkan budi pekerti bagi murid. Contohnya, menanamkan nilai-nilai luhur untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, antri saat membeli makanan di kantin, berbicara dengan sopan dan santun, memberikan pemahaman ketika murid berbuat salah bukan mempermalukan murid, memberikan perhatian dan kasih sayang, menerapkan 4S, senyum, sapa, santun, dan semangat, dan 7 nilai inti yang ada di sekolah, mengasihi, rendah hati, cinta damai, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan pembelajar seumur hidup. Demikian pemaparan dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.